Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, satu tujuan utama mereka keluar untuk menyembah Engkau. Mereka menyembah Engkau setelah 40 tahun dalam perjalanan mereka di tanah dan sangat gersang. Namun mereka tetap menyembah Engkau. Sampai ke tanah perjanjian terus menyembah Engkau. Sampai hari ini kami terus menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Roh itu yang mengingatkan kami tentang kasih-Mu. Roh itu yang memberikan kami pengertian bagaimana kami menyembah yang baik dan benar. Dan roh itu yang menjamah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan roh itu juga yang memulihkan kami dari segala persoalan masalah kami. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhirnya, seluruh pemberitaan firman-Mu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam hati kami yang paling dalam. Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pertama saya sampaikan terima kasih Pak John, Ibu dan pengurus memberi kesempatan untuk melayani di gereja kita. Saya kenal baik sama Pak John karena kami ada di Lumbung Sahabat Terang, Koperasi Lumbung Sahabat Terang. Ini awal perkenalan kami akan lanjutkan tukar mimbar. Ya, terima kasih Pak John dan jemaat Tuhan yang diberkati. Dan satu saat kita akan sama-sama bagaimana melayani Tuhan di Lumbung Sahabat Terang. Ya, jadi pada waktu nanti kami akan undang Pak John untuk melayani gereja kita di Taman Galaksi. Ya, ini persahabatan antara kami sebagai anggota Lumbung Sahabat Terang sekaligus juga rekan sekerja. Kami ada kurang lebih hampir 20 hamba Tuhan di Koperasi Lumbung Sahabat Terang. Salah satunya Pak John dan Ibu. Mungkin ada jemaat kita juga yang bergabung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menanggalkan seluruh dosa. Sebelum saya khotbahkan ini, saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Pendeta Pipus Kading, asli saya dari Kalimantan Utara, dulu Kalimantan Timur, sekarang pemekaran 2 provinsi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kalimantan Timur nanti IKN-nya. Jadi sudah mulai rame ini IKN di Kalimantan Timur. Dan saya dapat jodoh pada waktu saya kuliah di Makassar, ketemu dengan istri saya orang Chinese Manado. Dan kemarin kami Imlek di rumah mertua. Banyak jemaat juga yang balik kampung, ada yang ke Bangka, ada yang ke Kalbar dan macam-macam. Jadi di tempat kami juga agak kurang nih karena banyak yang liburan rupanya. Dan istri saya asli Tionghoa Manado. Kami dipertemukan di Makassar, menikah di Bekasi. Sampai hari ini kami ada di Bekasi sejak tahun 1988. Mungkin banyak yang belum lahir kali ya, yang anak-anak ya. Saya waktu masuk di Bekasi itu masih muda, mulai merintis gereja sampai hari ini. Kami ada di Grand Taman Galaksi. Ya, puji Tuhan, Tuhan karuniakan kami anak 4. Anak yang pertama sudah lulus, dia kerja, jadi usaha sendiri. Anak yang kedua juga sudah lulus, dia juga buka usaha sendiri. Anak yang ketiga lulus, dia kedokteran di Trisakti dokter gigi. Lalu yang keempat juga Tuhan berkati, dia tadinya kuliah di luar negeri. Lalu tidak nyangka Tuhan panggil dia di sana jadi hamba Tuhan. Iya, jadi anak ini termasuk sangat pintar. Dia di global, di SMA global sini. Lalu waktu itu dia ikut tes UI, targetnya UI. Ternyata tidak diterima. Belajarnya keras, doanya mantap, tapi tidak diterima. Padahal dia juara terus loh. Temannya yang juara 3 di sini diterima di UI. Kok saya tidak, katanya. Apakah ini masalah pintar atau masalah nasib? Bingung juga saya jawab. Saya bilang, ya ini masalah apa rencana Tuhan, kita tidak tahu. Jadi akhirnya Tuhan buka jalan. Karena dia diterima beasiswa di UPH, dia diterima juga di London School,
Dia diterima di beberapa tempat di negeri, tapi targetnya UI gitu loh. Kalau ndak UI kayaknya ndak mantep gitu. Tapi dia tes 2 kali ndak diterima. Akhirnya Tuhan panggil ke luar negeri rupanya. Dalam waktu yang singkat, dalam waktu 3 bulan, dengan cara Tuhan sendiri dia berangkat ke Amerika, lalu di sana dia kuliah, dan tes di sana Bapak Ibu sekalian 6 universitas terbaik di Amerika. Dia lulus semua. Lulus semua. Dia kuliah 6 tahun di sana, lalu akhirnya pandemi. Dia sudah kerja di sana. Waktu pandemi, perusahaannya tutup. Dia banyak kegiatan di gereja. Akhirnya Tuhan panggil dia jadi misionaris. Dialah salah satu anak saya dari 4 ini, dia jadi hamba Tuhan. Dia misionaris diutus dari Amerika ke Bali. Dia di Bali sejak 2019. Setelah masa-masa pandemi, mereka ada yayasan. Dia juga beberapa teman dari Amerika. Dia salah satunya orang Indonesia yang melayani. Nah, dia keliling-keliling di berbagai negara dalam pelayanan. Nah, itulah salah satu cara Tuhan sehingga anak kami yang satu ini, yang keempat, Tuhan panggil jadi misionaris. Ada 4 cucu. Saya sudah punya 4 cucu nih. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Oke, sedikit perkenalan saya, dan saya mau menyampaikan khotbah, gitu ya. Bapak Ibu kalau lihat di layar, saya tampilkan di situ ada, kelihatan ya gambarnya ya. Oke, judulnya menanggalkan seluruh dosa. Banyak orang buat dosa itu biasa-biasa. Makin lama dosa itu kayaknya tidak ada rasa apa-apa lagi. Bikin dosa kecil, besar, sama saja. Tidak ada apa-apanya. Mati juga kagak, bangkrut juga kagak, dan nasib juga baik-baik saja. Selalu orang berkata demikian. Coba kita lihat akibat dosa. Dan kedua, bagaimana orang hidup di dalam Tuhan, bagaimana orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup orang yang tidak di dalam Tuhan, kita akan lihat akibatnya. Dan berikut, kita lihat dulu seorang yang sungguh-sungguh hidup ikut Tuhan, namanya Jonathan Edwards. Dia adalah salah satu pengkhotbah sangat luar biasa. Dalam sejarah kehidupannya tercatat beberapa hal tentang dia. Coba kita lihat catatan tentang Jonathan Edwards ini, ya. Ini orang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan nih. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kisahnya seperti apa? Setelah diteliti keturunan dari John Edwards ini, setelah diselidiki, ia mempunyai 100 lebih keturunan. 13 orang menjadi rektor. Ya, kita tahu rektor ya. Ketua, istilahnya sekarang ketua sekolah universitas atau sekolah tinggi. Ada 65 orang menjadi profesor. 3 orang terpilih sebagai senator Amerika Serikat, anggota DPR. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara, 75 orang menjadi perwira militer, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi penulis terkenal, yaitu penulis buku terlaris, 80 orang memegang peranan penting dalam berbagai instansi pemuka masyarakat, termasuk menjadi gubernur. 1 orang adalah wakil presiden Amerika Serikat, 66 orang dokter, 135 orang editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih menjadi misionaris, 80 orang memiliki kantor publik, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, 1 orang menjadi istri presiden Amerika Serikat, 1 orang pemilik keuangan Amerika Serikat. Tidak ada keturunannya yang merugikan negara. Semuanya memberikan keuntungan yang tidak ternilai buat negaranya. Kisah nyata ini adalah sebuah contoh dari apa yang disebut oleh para sosiologi sebagai pola 5 generasi. Apa yang dilakukan oleh seseorang akan berpengaruh sampai ke keturunan yang kelima. Warisan generasi ke generasi dari anak-anak Edwards menegaskan bagaimana pengaruh dari seorang pengikut
Yesus yang tulus atau disebut orang beriman diteruskan sepanjang sejarah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikut Yesus tidak sia-sia. Orang yang setia ikut Yesus, secara tidak langsung keturunannya mengalami generasi ke generasi yang diberkati Tuhan. Coba kita lihat orang yang tidak peduli Tuhan. Coba kita lihat cerita kehidupan orang yang keturunannya melakukan dosa. Mari kita lihat yang kedua. Supaya ada perbandingan Bapak Ibu sekalian. Udah ada gambar ya? Oke. Nah ini. Kisah hidup dan keturunan yang bernama Mick Jagger. Ya, apa yang terjadi dengan Mick Jagger ini? Bukanlah orang beriman. Perhatikan baik-baik. Dan ia adalah orang yang tidak mempunyai prinsip dalam hidupnya. Istrinya juga tidak pernah menjadi orang beriman sampai matinya. Suami istri ini hidupnya tidak beres. Coba perhatikan. Setelah diteliti perjalanan kehidupan orang ini, apa yang kita lihat? Apa pengaruh kekal yang Mick Jagger tinggalkan bagi keluarganya? Inilah gambaran yang diperoleh mengenai 1.200 keturunan Mick. 440 orang hidup dalam pesta pora. Ya. 310 orang menjadi gelandangan dan pengemis. 190 orang menjadi pelacur. Warisan terbesar ayah bagi anaknya adalah 100 orang menjadi pecandu minuman keras. 60 orang mempunyai kebiasaan mencuri. 55 orang menjadi korban pelecehan seks. 7 orang menjadi pembunuh. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa tidak satupun keturunan Mick Jagger yang memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Bayangkan, tidak ada satupun, sebaliknya keluarga yang terkenal karena keburukannya ini, hidup dalam dosa ini secara total telah merugikan negara bagian New York, Amerika Serikat sebesar $1.200.000 Amerika Serikat. Kalau dirupiahkan 1.200.000 kali 14.936 sudah merugikan negara 17.923.200 sama sekali tidak memberikan, sama sekali tidak ada warisan baik yang ditinggalkan. Hidup di dunia merugikan negara. Hidup di dunia mencitrakan satu citra yang buruk. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Sehingga kita sebagai jemaat bukan hanya sekedar ikut-ikutan jadi orang gereja. Kalau kita ke gereja untungnya apa sih? Kalau kita beribadah untungnya apa sih? Ini salah satu efek dari ibadah. Bagaimana orang yang beribadah dan bagaimana orang yang tidak beribadah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau menggiring kita ke suatu prinsip firman Tuhan yang terambil dari, mari kita lihat bacaan kita selanjutnya. Ya. Kita buka kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri? Kita baca ayat ini sama-sama ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Dengan suara yang mantap kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Nah, dari ayat ini ada 3 cara kita menanggalkan seluruh dosa. Seringkali kita ini gagal.
Hari Minggu kita mantap dengan khotbah bagus. Begitu kita balik ke tempat kita, bikin masalah lagi. Bikin dosa lagi. Nah, bagaimana kita tetap konsisten menjadi orang Kristen yang terus menerus bertumbuh dan bertumbuh. Mari kita lihat ada 3 cara kita menanggalkan seluruh dosa. Dosa itu tidak boleh kita biarkan sedikit. Misalnya, kalau dia misalnya contoh di sini baik-baik kayaknya. Kalau dia seorang pemabuk. Oh, saya dulu 1 hari 5 botol. Sekarang tinggal 1 botol. Apakah itu total? Belum. Kalau berbicara total, tidak ada istilahnya dulu 5 botol, sekarang sisa 1 botol. Artinya belum menanggalkan semua. Dulu saya ini malas ke gereja, atau dulu saya rajin ke gereja. Tapi ya sebulan lumayan lah, sebulan 2 kali datang. Nah, ini hal-hal yang belum total. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita menanggalkan seluruh dosa kita, tidak ada sisa-sisa sedikit pun di dalam hati dan pikiran kita. Ada amin? Apakah mungkin? Saya mau kasih tahu 3 rahasianya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu. Kita ini berat. Waduh, maju susah. Melakukan ini berat. Beribadah, persekutuan, rasanya kayaknya terpaksa. Ada beban berat. Di kampung saya di Kalimantan ada 1 keluarga. Setahun sekali itu belum tentu bisa ke gereja. Di sana kan pakai gong. Kalau pukul lonceng pertama, itu tandanya siap-siap ke gereja. Pukul lonceng kedua, sudah harus di gereja. Pukul lonceng ketiga, ibadah mulai. Itu di sana kodenya pakai lonceng gitu. Nah, salah satu ini, jemaat ini, kalau pukul lonceng pertama, sudah berat kakinya. Kayak dirantai. Bunyi gong membuat kakinya kayak dirantai. Dia cerita. Kenapa? Itu tadi, ada yang mengikat, ada yang mengganjal, ada yang membuatnya berat untuk maju. Ini namanya tanggalkan beban dan rantai dosa. Ya, terus apa lagi? Yang kedua, supaya kita menanggalkan dosa kita, marilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau sudah tanggalkan beban, baru kita bertanding. Di dalam kekristenan ini dikatakan ayat 1 tadi ada saksi. Bagikan awan. Kita tidak lihat dengan mata kepala kita sekarang. Ketika kita ibadah di sini, kita disaksikan oleh pasukan surgawi. Dan seluruh makhluk surgawi menyaksikan orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Apakah serius dengan firman atau hanya ngambang ke kiri ke kanan? Wah, ini besok ini saya punya usaha gimana ya? Ini tagihan besok. Nah, walaupun dia ada di sini, pikirannya di luar sana. Nah, ini disaksikan Bapak Ibu sekalian. Dalam kehidupan Kristen, ketika beban dosa kita tanggal, yang kedua, kita melangkah, maju. Kalau si A maju di dalam Tuhan, saya juga maju. Mau maju. Kalau si B begitu mantap di dalam Tuhan, saya juga lebih bagus. Artinya apa? Berlomba. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Jadi 3 ini Bapak Ibu sekalian, untuk menjalani kehidupan Kristen ini, beban berat itu harus dibuang dulu. Kita ini bagai berlomba. Setelah beban berat dikeluarkan, baru siap bertanding. Ketika kita dalam pertandingan, fokus kita adalah Yesus. Kalau 3 tahap ini kita sudah miliki dalam kehidupan Kristen kita, tidak heran selesai khotbah ini ada pengaruh dalam dirimu. Tidak heran, tidak jadi Kristen biasa-biasa lagi. Kenapa? Karena dia melakukan prinsip firman Tuhan dengan pas dan benar. Pertama, buang dulu yang merintangi, mengganjal, menghambat. Baru yang kedua, kita berlomba maju. Bahasa Jepangnya, falsafah Jepang Kaizen. Pernah dengar Kaizen? Kaizen itu bilang gini,
hari ini lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Itu makanya Jepang kenapa mereka jadi negara yang maju, karena prinsipnya ini. Kalau kita ini kan biasa-biasa, kemarin buruk, hari ini juga buruk, besok juga buruk, lusa juga buruk. Tidak ada yang berubah. Nah, prinsip hidup seseorang akan membuat dia akan bisa maju. Tergantung apa yang menguasai pikirannya. Hari ini lebih baik dari kemarin. Esok lebih baik dari hari ini. Prinsip ini sangat merubah suatu kemajuan yang luar biasa di Jepang. Karena manusianya yang mau berubah. Itu yang Paulus katakan. Dulu aku manusia lama, sekarang aku manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah tiba. Inilah 3 prinsip yang membuat kita baru. Mari kita lihat prinsip ini secara satu persatu. Ya, yang pertama kita buang dulu yang mengganjal. Apa-apa yang mengganjal kita ini. Ya, apa yang melukai kita. Apa yang menghambat kita. Mau maju tapi banyak sekali hambatan. Kita buang dulu itu, baru kita melangkah yang kedua. Saya mau maju nih, bagaikan orang yang berlomba. Seperti 3 calon yang sekarang ini berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Di dalam kekristenan juga kita berjuang untuk maju di dalam Tuhan. Kita lihat yang pertama, apa yang harus kita tanggalkan. Mari kita lihat yang pertama. Oke, sudah di sana? Oke. Prinsip yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah itu ada orang pikul batu. Kalau lihat ini kita akan bilang kasihan ya. Inilah gambaran kita. Kalau secara fisik orang ini beban berat. Ya, punya masalah yang berat. Bagaimana membuang batu-batu yang ada di dalam hidupnya ini. Mari kita lihat. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sampai di situ dulu Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama. Saya mau tanya, berapa lama Bapak Ibu menjadi pendengar firman Tuhan? Sejak lahir kali ya. Baru lahir langsung dibawa. Mungkin orang tua ke sekolah minggu. Terus bertumbuh sampai dibaptis. Aktif ke gereja. Kita sudah banyak dengar firman. Kita sudah banyak dengar di YouTube. Kita sudah banyak dengar di Facebook. Kita sudah banyak dengar di televisi. Berapa banyak firman Tuhan kita dengar. Tidak ada yang kurang sebenarnya. Persoalannya Pak Ibu. Bagaimana yang mengganjal kita ini adalah masalahnya di dalam. Masalah di luar bukan hal yang harus. Yang menjadi masalah adalah hal yang di dalam kita ini. Manusia lama kita. Di mana kehidupan dosa yang lalu selalu mengganjal kita. Hal-hal apa itu Bapak Ibu sekalian? Kita lihat di sini apa? Yang dikatakan di sini, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemukan kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Nafsu. Nafsu itu bagus kalau secara psikologis ya. Namanya emosi, nafsu baik, nafsu jahat tuh sama. Oh, saya ini kurang nafsu makan nih. Ada orang bilang gitu ya, nafsu makannya kurang selera nih. Berarti sakit dia nih gitu ya. Wah, nafsunya lapar sedikit, makan terus gitu ya. Nah, itu juga ada hal-hal yang tertentu. Tetapi yang dimaksudkan di sini, nafsu yang menyesatkan. Ada keinginan-keinginan, ambisi-ambisi kita yang menyesatkan kita. Ini harus dibuang. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Bagaimana kita mulai membuang segala pikiran dan sebagainya. Pertama pikiran kita. Itu yang disebut bahasa Yunani metanoia. Metanoia artinya pembaharuan pikiran. Jadi
Kalau kita mau baru, mulainya dari pikiran. Mulainya dari roh kita. Ini yang harus diservis dulu. Apa yang harus diservis adalah roh kita. Roh kita itu bagaimana servisnya? Firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan baik. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan masukkan ke dalam hati. Kalau firman Tuhan sudah masuk ke hati, segala dosa nafsu yang lain disingkirkan. Kalau dosa masuk di sini, khotbah sehebat apapun mental terus. Tidak akan masuk. Nah mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Tahu tidak Bapak Ibu sekalian? Kita ini dikatakan hebat sekali. Ada dua material. Kita ini diciptakan dari dua material. Yang dunia dan yang sorga. Yang dunia ini adalah tubuh. Diambil dari tanah liat dan debu. Yang dari atas itu adalah nafas Allah. Dunia dan sorga ketemu. Roh kita dari sorga, dari Allah. Dan tubuh kita dari dunia. Makanya kalau kita sudah selesai di dunia, paling ada yang di Pondok Rangun, ada yang di Pondok Kelapa. Pondok Kelapa udah penuh ya. Pondok Kelapa artinya apa? Jemaat kami kebanyakan di Pendurenan. Apalagi masa-masa Covid kemarin, hampir tiap hari kita lihat orang menguburkan. Karena ini fisik. Dua hal ini adalah hal yang dipertemukan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, sering kali kita menghina diri. Sering kali kita merasa tidak suka dengan diri kita. Kenapa saya jelek sih? Kenapa saya hitam sih? Kenapa saya tidak tampan sih? Kenapa saya tidak cantik sih? Kita menghina diri. Padahal ini ciptaan Tuhan yang sangat sempurna buat kita. Kenapa kita ini dibayar dengan darah Yesus? Karena kita diciptakan dari material surgawi. Material surgawi itu apa? Kudus dan benar. Kita diciptakan segambar sepeta dengan Allah. Ketika kita diciptakan sepeta dengan Allah, gambar Allah, pikiran Allah, hati Allah, karakter Allah, kesucian Allah, kecerdasan Allah sudah ditaruh di dalam diri kita. Artinya kita ini orang yang sangat hebat dan berharga. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang bukan untuk binatang. Dia datang bukan untuk tanah yang mahal, istana yang mahal. Dia datang untuk kita Bapak Ibu sekalian. Karena kita diciptakan dari material surgawi. Kita kudus, kita benar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar betapa berharganya hidupku ini. Sekalipun dunia katakan saya hina, sekalipun orang katakan saya tidak baik, sekalipun setan katakan saya tidak berarti, sampai ada orang bunuh diri karena intimidasi, tekanan-tekanan setan. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu rahasia ini, karena kita diciptakan dari kebenaran Tuhan, dari kekudusan Tuhan, dari material surga, betapa berharganya kita ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini makanya kalau kita lihat gambar yang di sebelah sana itu ya, gambar orang itu, kenapa kita kayaknya beban berat dalam hidup ini? Melakukan apa? Karena kita tidak sadar, karena kita ini materialnya suci. Gambar suci dari Allah ada di dalam kita. Karakter Allah ada dalam kita. Pikiran Allah dalam kita. Kenapa pikiran setan yang sering masuk? Kenapa hawa nafsuis yang sering masuk? Karena kita tidak sadar ciptaan Allah bagi kita adalah sempurna. Begitu kita jalan Bapak Ibu sekalian, kita akan berkata, Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya ini pribadi yang kudus. Saya ini pribadi yang diciptakan benar. Kita dikuduskan, disucikan. Bayangkan Tuhan Yesus mengembalikan itu kembali. Apa yang sudah jatuh di Taman Eden. Yang sudah rusak gara-gara dosa. Yesus kembali lagi mengambil alih. Mati di kayu salib. Supaya gambar yang kudus benar itu balik kepada asalnya. Kita sudah dapat. Karena kita sudah dapat. Tanggalkan dosa-dosa apa. Saya tidak tahu dosa apa yang ada di dalam kita. Kita yang tahu. Bukan saja yang menyesatkan. Hawa nafsu dan bahkan juga dibilang di sini.
Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Boleh marah. Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Jangan dibawa ke tempat tidur. Kalau sudah dibawa ke tempat tidur, dia begini. Bolak sana, bolak sini. Mata tertutup tetapi bolak-balik tempat tidur. Karena dia sedang memikirkan, jengkel sama si A, marah sama si B. Masuk lagi besok. Masuk lagi paginya. Lewat lagi 1 hari. Lewat 2 hari. Lewat 3 hari. Yusuf Rudi bilang, orang kalau bikin dosa, dia simpan 1 hari, dia bangun 1 bata. Masuk lagi 2 hari, 2 bata. Masuk 3 hari, 3 bata. Lama-lama jadi tembok. Begitu jadi tembok, jadi rumah. Secara fisik suami istri 1 kamar. Tetapi hati sudah ada tembok. Karena apa? Simpen dosa. Boleh marah. Tapi cepat minta maaf lah. Gitu kan? Tuhan sudah ajarkan ini. Nah, itu salah satu bentuk dosa Bapak Ibu sekalian. Menanggalkan dosa harus cepat dibereskan. Jangan dibawa. Rugi kita. Nah, itu prinsip yang pertama. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Orang susah bersuka cita karena ada beban. Orang susah maju karena ada beban. Oleh sebab itu, buanglah itu. Mari kita masuk kedua. Kalau kita sudah mampu membuang segala sesuatu yang merintangi, baru kita masuk yang kedua. Apa itu? Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekarang kita berlomba. Oke, katakan dalam hati, saya udah tahu nih dosa-dosa yang bikin saya bermasalah nih. Saya ini pendendam, saya ini orang iri hati, saya ini pemarah, saya ini kepahitan, saya ini banyak masalah. Nah, kalau itu tidak dibuang Bapak Ibu sekalian, sulit masuk ke prinsip yang kedua. Bagaimana mau berlomba? Bagaimana mau maju? Sedangkan tahap pertama belum beres. Nah, supaya masuk ke tahap kedua, mari kita perhatikan. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sampai situ dulu. Dalam perlombaan sifatnya adalah lari. Banyak orang Kristen di tempat terus. Tahun 2003 begitu terus. Masuk 2024 begitu lagi. Jadi 2024 adalah tahun kita berlomba. Siap? Nah, tahun kita berlomba adalah berlari. Dalam dia diilustrasikan orang yang berlomba saja lari cepat. Orang yang mau mendapat hadiah dunia saja, mereka kalau lari mereka sungguh-sungguh menguasai diri. 3 hal yang mereka lakukan. Semua peserta turut berlari. Yang kedua, lari begitu rupa. Yang ketiga, menguasai diri. Di dalam kekristenan itu, dalam kehidupan olahraga itu menguasai diri. Kenapa menguasai diri? Supaya orang teriak-teriak di pinggir. Ayo lari cepat. Ayo, anaknya lagi melambai-lambai. Dia tidak peduli. Istrinya lagi, ayo Pak, lihat sini dulu, cium mama dulu sebentar gitu ya. Enggak pusing. Karena apa? Fokus. Lari terus. Di dalam iman Kristen itu, kita itu harus berlari. Jangan di Kristen begitu biasa-biasa saja. Kekristenan itu kita harus gerak cepat. Karena apa? Dunia ini yang begitu jahat. Orang Kristen kalau dia tidak berlari dalam iman, tidak cepat bertumbuh, bagaimana menjangkau yang hilang? Bagaimana kita mendapatkan jiwa-jiwa baru mengisi kekosongan kursi ini? Kalau kita sendiri lemas, loyo, lesu. Dalam kekristenan kita seorang pelari. Lari dalam hati di sini. Hidup di dalam kekristenan yang sungguh-sungguh. Nah, dia bilang lagi ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam kekristenan kita, Bapak Ibu sekalian, menguasai diri. Kita ikut ibadah ini, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Ketika kita sedang mendengar khotbah ini, sejauh mana kita fokus dalam ibadah ini? Sejauh mana kita mau, Tuhan, saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menguasai diri. Sekalipun kiri kananku banyak masalah, saya tetap maju. Saya bawa satu contoh, ini teman saya ini. Ya, silahkan berdiri Pak Victor. Nah, ini namanya Pak Victor Siregar. Yang pasti bukan dari Papua ya. Kalau Siregar pasti dari Sumatera. Tapi dia ini besar di kota. Kami kenal dari dulu. Dia punya satu cerita yang sangat hebat. Kalau beliau yang bersaksi lebih bagus ya. Tapi mungkin tidak punya waktu banyak. Dari cerita beliau ini, dari kecil SD kelas 4 sudah merokok. Saya pernah layani beliau. Waktu kami ke Bandung, saya cerita, bayangkan belum tol yang bagus ya. Masih jalan lama, 6 jam pergi, 6 jam pulang. Berarti 12 jam. Saya ngomong melayani beliau dari Bekasi sampai Bandung supaya sadar. Belum juga. Balik lagi dari Bandung sampai Bekasi, belum juga. Sampai kering mulut saya ngomong sama dia. Semua kemampuan ilmu teologi yang saya dapat, termasuk firman Tuhan saya ajarkan, belum juga. Tapi saya punya hati, bagaimana supaya dia bisa menguasai diri. Karena dulu beliau selain peminum, perokok. Lalu kami ajak doa dan puasa. Mulai dari situ Tuhan sadarkan beliau. Dia berhenti total. Setiap saya cek, bagaimana menang? Menang Pak. Hari besok saya cek lagi, menang? Menang Pak. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dia bisa menguasai diri. Kedagingan. Saya punya saudara juga. Dia dari kampung itu, dua hal itu sama tuh, perokok dan peminum. Dia datang ke Bekasi, berobat, ada tumor di kepalanya. Kepalanya lubang. Begitu kepalanya lubang, kalau sudah mengalir Bapak Ibu ini keluar nih. Duduk di samping dia bau Bapak Ibu sekalian. Waktu di foto, tengkorak kita kan kalau sempurna gini, ini udah lubang gini nih. Berarti ada yang kemakan. Nah, 3 bulan di kamar saya, tiba-tiba saya panggil keponakannya, tolong datang dampingi Omo, karena saya tidak bisa dampingi dia tiap hari. Akhirnya keponakannya datang. Keponakan ini perokok berat juga. Dua-duanya ini perokok berat. Tiba-tiba keluar dari kamar, dia panggil saya, Kak Pelipus, tolong doakan saya dan keponakan. Kenapa? Ada apa? Kami dua bertobat. Bertobat apa? Stop, mulai hari ini kami berhenti merokok. Loh, kok tiba-tiba? Dulu saya di kampung, saya injili itu keluar, masuk kanan, keluar kiri. Dah mempan. Begitu dia datang ke rumah saya saya lihat kalau kehidupan keluarga ini benar-benar ikut Tuhan. Dia lihat kehidupan kami doang. Saya lihat jemaat Pak Pelipus kalau dalam persekutuan, dalam ibadah kok serius semua. Tidak ada yang aneh-aneh. Saya lihat, dengan saya melihat kehidupan jemaat dan saya lihat keluarga kakak di sini, saya bertobat. Saya mengaku dosa saya, seorang perokok dan pemabuk berat. Kami doakan dia. Lalu dia WA ke kampung. Gempar satu kampung. Dia ngaku dia bertobat. Kampung bilang, kalau kamu bertobat, kami satu kampung pun ikut bertobat. Karena tidak percaya. Mereka tidak percaya. Benar tidak kamu bertobat? Kalau saya bohong, ini ada pendeta di samping saya. Kalau begitu benar ini kan. Dia dipakai menginjil di sana, saudara. Dari berat 43 datang, jadi 56 pulang. Kami cek di di Cipto. Yang tadi lubang begini loh. Ketutup. Dokter bingung.
Selama dia berobat 3 bulan, tidak ada obat karena tidak ngerti bagaimana mengobatinya. Karena kanker ini agak unik. Datang begitu, akhirnya tutup sendiri. Dokter waktu lihat, cek terakhir, foto terakhir, kok tutup ya? Saya bilang, dokter, ini mujizat, dokter. Pulanglah ke kampung, dia jadi saksi. Yang tadi perokok berat satu kampung itu, mereka sudah dengar dia bersaksi kemana-mana. Dan mereka kagum betapa hebatnya Tuhan kita. Dia tanggalkan dosa. Ini teman juga. Puji Tuhan. Makanya saya bawa dia ke sini untuk melihat bagaimana orang menanggalkan dosa gitu loh. Berlomba. Hambanya Tuhan, Pak Victor ini juga seorang yang sangat setia melayani Tuhan. Saya sedang latih. Dia bisa khotbah satu saat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu contoh menanggalkan dosa. Baru kita sekarang apa? Yang ketiga, setelah kita menanggalkan dosa, kita berlomba. Oke, siap. Lihat orang maju. Jangan sampai kita lihat orang lain. Biasanya gini, ada seorang dulu juga pemabuk juga di kampung. Pendeta khotbah dia bertobat. Orang heran-heran dia bertobat. Setiap istrinya kalau cari dia bukan di kantor, bukan di gedung, tapi di got. Kalau sudah gajian, minum, pasti larinya ke got. Makanya istrinya selalu cari di got. Satu kali pendeta khotbah dia bertobat, saudara. Berubah luar biasa. Ini namanya manusia yang patokannya manusia gini. Dia patokan pendeta. Suatu saat pendeta ini jatuh dalam dosa. Begitu pendeta itu jalan dosa, dia langsung menghakimi. Pak pendeta, dulu saya ini jahat, bertobat gara-gara Bapak. Sekarang Bapak yang bikin masalah, saya akan lebih jahat lagi. Ini perlombaan yang salah nih. Kalau Bapak seorang yang dulu begitu membuat saya berubah, sekarang Bapak yang berbalik seperti saya akan lebih jahat lagi. Nah, karena apa? Banyak orang Kristen patokannya pendeta. Kalau pendeta gini, saya akan lebih jahat lagi. Pendeta itu juga manusia. Jangankan pendeta, malaikat aja jatuh. Makanya tidak heran, ada pengkhotbah hebat jatuh, banyak orang kecewa. Nah, baru saya kasih tahu rahasia yang ketiga. Bagaimana kita menjaga iman kita supaya kita jangan tersandung dengan orang, supaya kita tidak ikut-ikutan orang yang tidak baju, kita lihat orang yang punya iman yang bagus. Bagaimana caranya? Kita lihat yang ketiga. Udah lihat ya yang ketiga ya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah ini. Coba Bapak Ibu katakan, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini Daud. Tahu enggak Daud? Pernah dengar tentang Daud? Daud itu menikah dengan anak siapa? Anak raja juga. Siapa namanya? Anaknya Saul. Siapa nama istrinya? Kalau istri bintang film kita tahu ya. Kalau istri raja kita tidak tahu ya. Siapa Bu? Bilqa. Betul. Waktu itu Saul itu menikahkan anaknya dengan Daud bukan karena antara mertua dengan anak mantu. Ada maksudnya jahat. Ada maksud jahat. Karena Saul sangat iri dengan Daud. Bagaimana menghancurkan Daud? Satu-satu caranya menikahkan anaknya dengan dengan Daud. Nanti kalau kami makan-makan, karena ngumpul sama istri, tombak siap. Itu motivasinya, begitu jahat. Akhirnya suatu saat makan-makan nih, duduk-duduk bareng. Ketika Daud lagi makan enak, tombak sudah siap di belakang. Bayangkan mertua nih, Saul apa? Tombak, set. Daud tembus. Bagaimana perasaan anak mantu? Mertua hajar nih. Bagaimana perasaanmu? Kecewa, sedih. Tapi Daud, coba bahasa Daud apa? Coba kita, dengan perbuatan mertuanya yang jahat ini, mataku tertuju kepada kasih setiamu.
Aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sekalipun mertua menghajar dia, membunuh dia, punya maksud yang jahat kepada dia, matanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan setia menjaganya, Tuhan setia memeliharanya, Tuhan setia memimpin hidupnya. Dia tidak peduli dengan cara-cara yang jahat dari anak mantunya, mertuanya. Ini kadang-kadang orang mau maju, dia ingat dulu saya diperlakukan begini, dulu saya dirancangkan begini, makanya saya susah maju, saya susah menyembah, saya susah beribadah, saya susah kebaktian, saya susah berdoa karena saya ingat perbuatan ini. Daud tidak, matanya tertuju kepada Tuhan. Dia ingat kesetiaan Tuhan, dia ingat kebaikan Tuhan, dia ingat mujizat Tuhan, dia ingat pemeliharaan Tuhan, dia tidak ingat tombak yang begitu mematikan, dia tidak ingat motivasi mertua yang begitu jahat, dia ingat kasih Tuhan menyertai dia. Seringkali kita tidak maju karena kita ingat-ingat orang gitu. Saya kepahitan sama Pak Pendeta ini, saya malas lagi ke gereja. Kan banyak yang kayak gitu. Saya pernah dulu salaman nih. Ada jemaat bangga-bangga sama itu pendeta saya itu. Saya tidak salaman sama dia, karena banyak orang kan. Saya salaman sebelah sini. Itu pendeta saya itu. Bangga-bangganya bilang saya pendeta, saya tidak salaman. 2 minggu tidak kebaktian, kenapa ya? Minggu ketiga tidak kebaktian lagi. Lalu saya berkunjung. Kok udah lama tidak kebaktian? Saya kecewa dengan Pak Pelipus. Kenapa? Saya bangga-bangga mau salaman, ternyata lewatnya sebelah sana. Karena lihat manusia. Ada lagi satu jemaat, di mobil kan kita sering lewat-lewat, ada yang kita lihat, ada yang enggak kan? Ada jemaat yang saya lagi nyetir nih, dia lambai-lambai tangan, saya tidak lihat. Sombong amat nih Pak Gembala. Kecewa lagi. Begitu satu saat saya, Pak Pendeta, sombong banget ya sekarang ya. Baru mobil Panther aja udah sombong ya. Nggak tahu kalau Avanza. Coba. Belum lagi Mercy, lebih sombong lagi. Saya lambai-lambai tangan. Tidak digubris katanya. Karena saya tidak lihat. Suatu saat saya lambai-lambai tangan. Tidak dia lihat juga saya. Tapi saya tidak kepahitan. Saya begini-gini. Maju terus dia. Saya bilang, saya waktu itu lambai-lambai, Bapak kok ini? Ya saya tidak lihat. Ya sama kita dua. Sama-sama tidak lihat. Tidak ada maksud kita sombong-sombongan. Sombong apa sih? Inilah. Lihat tidak lihat, tetap kita lihat Tuhan itu baik. Inilah manusia yang suka ngelihat-ngelihat orang. Khotbah yang bagus baru kita ke gereja. Khotbah yang biasa-biasa nanti deh minggu depan aja. Ini manusia sering kali gini. Jemaatnya ke saya ajar. Siapapun khotbah datang, tidak usah pilih-pilih. Ya, oh sekarang luar biasa. Yang terkenal tidak terkenal, yang penting bawa firman Tuhan. Amin. Orang hebat, baru kita tidak lakukan firman Tuhan, sama aja bohong tuh. Oke, ini dia. Mari kita melakukan tertuju kepada Yesus. Daud melakukannya. Kita lihat lagi. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Siapa yang putus asa di sini? Saya udah tidak kuat ini Pak Pendeta. Beban saya banyak. Biaya sekolah anak gimana? Beban. Dagang saya gimana? Belum lagi presiden ini tidak ngerti siapa nanti presiden. Hari Rabu kita pemilu ya. Doalah yang benar-benar siapa presidennya, tidak ada yang salah lah. Nomor berapapun yang Tuhan taruh di hati Bapak, Ibu, silakan. Jangan ada yang golput aja. Ada amin? Karena kita merasa kita paling suci. Tiga-tiganya saya tidak setuju. Orang lain yang pilih. Akhirnya kita dipimpin lagi orang yang pilihan orang. Lebih baik kita tusuk saja. Ada amin? Nomor berapa yang Tuhan taruh di hatimu? Silakan.
Jangan kita terpengaruh dengan orang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang penting Tuhan kasih siapa di hatimu. Ya, terserah. Gitu ya. Oke. Jadi yang penting kita tertuju kepada Yesus. Baru tertuju kepada nomor yang berikut. Hari Rabu. Ya. Baru kita Yesus dulu, jangan nomor 1, 2, 3 dulu. Yesus dulu. Begitu kita akan pergi ke PTS, apa namanya? PTS ya. Ke tempat pemungutan TPS. Tempat pemungutan suara. Sebelum kita berangkat berdoa, Tuhan, walaupun selama ini saya dengar nomor ini, nomor itu, tapi hati saya, Tuhan, tolong saya lihat Yesus dulu. Saya tertuju kepada Yesus. 5 tahun ke depan ini bangsa kami dipimpin orang yang kami tidak tahu siapa Yesus. Saya doakan biar Tuhan taruh di hati saya siapa yang tepat. Baru kita lihat 1, 2, 3. Jangan 1, 2, 3 sudah terjadi baru kita berdoa Tuhan Yesus mengucap syukur. Kita sudah duluan. Serahkan ke Tuhan dulu. Ini yang kita harus buat, tertuju kepada Yesus. Negara kita ini dipimpin orang seperti apapun, yang penting kita tertuju kepada Yesus. Apa yang terjadi di bangsa dan negara kita, kita tetap tertuju kepada Yesus. Jangan sampai terjadi begini. Dan marilah kita melakukan dengan mati yang tertuju pada Yesus dengan iman. Lalu dia katakan apa? Sekarang dia yang duduk sebelah kanan tata Allah, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung beban. Yesus yang begitu tekun sampai di kayu salib karena kita. Bayangkan dia orang Tuhan yang sempurna. Dia dicaci menurut penelitian para ahli Kristen. Yesus itu dicambuk kurang lebih luka yang ada di Yesus pada abad ke-14 di Italia Utara. 100 sarjana Kristen mengadakan penelitian secara ilmiah. Berapa banyak sih jumlah luka Tuhan Yesus? Dari penelitian ilmiah ada 126 luka yang dialami Yesus itu. Begitu rusaknya dan begitu hancurnya tubuh Yesus. Dari hati Yesus hanya satu. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dia tekun. Banyak orang Kristen tidak tekun. Banyak orang Kristen tidak sabar. Mari Bapak Ibu sekalian. Selain kita menanggalkan dosa, kita lari dalam iman. Yang ketiga, kita tertuju kepada Yesus. Arahkan hati pikiranmu kepada Yesus. Kiri kanan boleh bikin masalah. Saya tetap tertuju kepada Yesus. Anak istri mungkin mereka tidak suka, tidak dukung kita secara baik. Tetap tertuju pada Yesus. Teman baik kita tetap mungkin mereka tidak senang dengan kita. Tetap tertuju kepada Yesus. Begitu kita terus tertuju pada Yesus. Keluarga kita, teman kita, Tuhan pulihkan. Nah sekarang sebagai penutup. Ya sebagai penutup. Pertanyaan saya begini. Beban dosa manusia lama yang saya harus tanggalkan adalah nafsu menyesatkan. Buanglah dusta, berkatalah benar. Marah, jangan berbuat dosa. Mungkin ada dosa yang lain lagi. Silakan kita renungkan. Kita harus tanggalkan. Yang kedua, tindakan apa yang akan saya lakukan untuk mentaati perintah Tuhan sepanjang minggu ini. Jangan saya cuma khotbah, tetapi satu pun tidak ada yang diingat lagi. Kebiasaan manusia lama yang saya harus tanggalkan. Contoh, menurut penelitian yang paling banyak menghabiskan banyak waktu orang Kristen adalah salah satunya Facebook, IG, dan lain-lain. Ada penelitian, ada orang menghabiskan waktunya satu hari bisa 6-7 jam. Dia sibuk buka YouTube, dia sibuk buka Facebook, dia sibuk buka IG. Bagaimana dengan Tuhanmu? Paling kurang 1 jam kita sudah bergumul. Ya, itu berapa hal yang harus dicek. Siap berlomba dalam iman dan fokus kepada Tuhan. Apakah ada yang mau memberitakan Injil minggu ini sebagai bagian dari hidupnya dan mau bersaksi baginya? Kami menerapkan firman Tuhan dengan 4S. Bagaimana firman Tuhan ini masuk ke hati kita? Terapkan 4S. Saya melihat firman Tuhan yang disampaikan. Oh, apa yang dilihat sih? Contoh tadi, saya tidak pernah lihat Daud. Ketika Daud ditombak, dia tetap setia. Saya lihat dengan visualisasi kan.
Saya melihat dia dengan visualisasi. Bagaimana Daud mengelak sampai dia lolos. Ini salah satu pemeliharaan Tuhan. Apa yang kita lihat tentang Tuhan. Kedua, apa yang saya dengar tentang firman Tuhan yang disampaikan. Saya sudah dengar nih khotbah Pak Filipus nih. Apa yang saya mau terapkan. Kedua, apa yang saya rasakan. Saya merasakan dalam firman Tuhan ada sesuatu yang menarik dalam diri saya. Kalau kita tidak rasakan apa-apa, kita udah bosan loh Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah, rasa tidak hadirat Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan ini, rasa tidak sentuhan tangan Tuhan. Kalau kita biasa-biasa, wah kita harus berdoa. Lalu yang keempat, saya mau menyaksikan firman Tuhan sampai Yesus datang. Tuhan mau kita menyaksikannya. Persoalannya, mari kita lihat yang terakhir. Ada gambar yang terakhir. Siapa yang senang sepak bola? Siapa itu yang baju merah nih? Ronaldo. Saya mau bandingkan dua ini. Yang satu Ronaldo, yang satu pikul batu. Yang pikul batu ini jelas sekali kita tahu beban berat. Karena fisik. Ronaldo seorang pemain bayaran paling mahal. Seorang yang paling cerdas dalam bermain. Tiba-tiba lemes. Hilang tenaga. Yang satu tidak bergerak secara fisik. Yang satu juga tidak bergerak secara fisik. Ronaldo tidak pikul beban apa-apa. Apa yang membuat dia dalam keadaan lemes? Waktu saya lihat foto ini, dia dapat berita duka cita. Katanya istrinya melahirkan anak kembar. Katanya. Waktu dia dengar berita duka cita itu ada salah satu anaknya meninggal, langsung lemes, tidak berdaya lagi. Kekuatan fisiknya, kecerdasan dia main itu hilang semua. Karena dia merasa secara emosi terluka, kecewa. Banyak orang-orang Kristen susah maju. Karena secara emosi kecewa. Secara emosional sakit hati. Bahkan secara batinia dia sudah hilang di hadapan Tuhan. Sekalipun fisik sehat tetapi sakit hati. Ronaldo fisiknya sehat, bisa bermain lebih hebat. Karena dia kecewa, sedih, lemas. Nah, banyak orang Kristen lemas. Bagaimana kita dipulihkan? Secara fisik jelas, gampang yang satu ini, buang saja ini batu, jalannya jadi ringan. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam, sekalipun kita hebat, sekalipun kita fisik sehat, kalau kita udah kecewa, kalau kita sudah terluka, kalau kita sudah berdosa, lemas semua. Apa itu dosa? Mari kita berdiam sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tunduk di hadapan. Kalau ada dosa yang membuat kami terluka, yang membuat kami lemah, yang membuat kami putus asa, yang membuat kami tak berdaya, fisik kami sehat, semuanya aman, ekonomi kami lumayan, semua keadaan kami baik, tapi hati kami lemah, kering dan penuh dengan masalah. Dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan ini mengangkat kami kembali, supaya kami menanggalkan beban dosa, supaya kami menanggalkan segala rintangan. Kami berlari-lari di dalam iman. Kami fokuskan semua masa depan kami tertuju kepada Yesus, sehingga kami menjadi pembawa kabar baik yang luar biasa. Tempat ini penuh dengan kemuliaan. Keluarga kami bahagia. Pekerjaan kami diberkati. Anak-anak kami masa depannya diberkati. Karena kami memandang Yesus segala-galanya. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.